يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam alladzi an'ama alaina bi anwa'il imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'a ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa mengajarkan dan mengajak kepada kita untuk mengajarkan kasih sayang. Ajarannya, baik yang berupa perintah maupun larangan, tidak pernah dirancang sedikit pun untuk menyulitkan manusia. Kalau kita perhatikan kewajiban-kewajiban dan segala hal yang terkait dengan perilaku amaliyah ajaran agama ini sungguh disesuaikan dengan kemampuan dan posisi kita sebagai manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Hadirin sidang Jumat, jika kita memperhatikan ayat di atas, maka segala kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian renungi bersama, maka seluruh kewajiban-kewajiban tersebut selaras dan sesuai dengan kebutuhan kita hidup di dunia ini. Ambil contoh perintah untuk berbuat baik dan saling menghormati tetangga, perintah untuk saling menghargai sesama orang lain, perintah untuk menyayangi yang lebih muda, menghormati yang lebih tua, perintah untuk mempergauli istri kita dengan baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu. Berlaku jujur, adil, amanah. Wasyawirhum fil amri, dan dalam kalian menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah, agar kalian tidak marah-marah. La taghdab. Semua kalau kita renung-renung tanpa atas dasar perintah agama pun, kita membutuhkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kemanusiaan kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bergembira dan menjadikan Islam sebagai sumber nilai-nilai kasih sayang kita dalam kehidupan yang kita nikmati ini. Beragama yang sungguh menggembirakan, dan kita tidak berlebih-lebihan dalam beragama. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mendesain dan menskenariokan kita yang semula dari Nabi Adam beranak pinak sampai kita hari ini berjuta-juta, bermiliar manusia, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tidak satu pun di antara kita memiliki kesamaan. Semua oleh Allah Subhanahu wa taala dibuat untuk berbeda-beda, dibuat satu sama lain tidak sama.
Dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dengan perbedaan-perbedaan yang ada ini semua tidak dibebani yang sama. Allah menciptakan manusia yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Ada manusia yang kuat, ada manusia yang lemah. Ada manusia yang kaya, ada manusia yang miskin. Ada manusia yang sehat, ada manusia yang kurang sehat. Karena itu dalam berbagai ayat, tidak cuma tunggal, Allah menyebutkan yang redaksi sejenis, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah tidak akan pernah membebankan kepada manusia nafsan, jiwa-jiwa kita ini, kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. La tukallafu nafsan illa wus'aha walladzina amanu wa amilus solihati la tukallifu nafsan illa wus'aha. Banyak sekali ayat-ayat yang menegaskan bahwa manusia oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dibebankan kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa idza amartukum an syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku perintahkan atas kalian sesuatu, maka lakukanlah, jalankanlah, tegakkanlah, fastata'tum, semampu. Soal perintah, redaksi Nabi, kerjakan semampunya. Karena memang untuk taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala menyesuaikan kadar kemampuannya. Orang ada yang kuat mengawali sholat tahajud 2 rakaat. Ada yang bisa setiap hari, ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, bahkan setahun sekali, dan boleh jadi ada yang seumur hidup sekali. Tapi Allah melalui Rasulnya menegaskan, fa'tu minhu mastata'tum. Karena agama memang berproses, ketakwaan kita berproses. Agama pun diturunkan bukan sekali jadi, tapi kurang lebih 23 tahun untuk menuju kesempurnaan kita beragama Islam. Soal perintah yang kita diberi kelonggaran atas kemampuan kita yang berbeda-beda. Orang kuat infaknya tidak sama dengan yang lemah. Orang sempurna ibadahnya tidak sama dengan mereka yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikaruniai dengan disabilitas dan seterusnya. Tapi kalau soal larangan, wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh. Kalau aku larang kalian atas sesuatu, maka tinggalkanlah. Dalam keterangan ini Rasul menekankan kalau larangan kita tidak ada fastata'tum. Ya, Al-Quran juga dijelaskan fattaqullaha mastata'tum, dan bertakwalah kalian sesuai kemampuannya. Tapi kalau larangan, fajtanibuh, tinggalkan. Karena untuk meninggalkan larangan tidak ada modal, kecuali kita punya niat untuk meninggalkan larangan. Kalau kita mau sholat Jumat hari ini, kita perlu niat. Kita perlu mengajak badan kita ini untuk menyadari ini perintah Allah, kewajiban kita, sehingga kita perlu sholat Jumat. Kita berzikir karena kita sadar kita perlu zat yang perlu kita ingat setiap saat. Tapi kalau soal larangan, tidak ada toleransi. Kita wala taqrabuz zina fa innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Larangan berzina bukan berarti kita bisa prosentase, icip-icip. Modalnya adalah tinggalkan, jangan dekati. Hanya nafsu kita yang bisa membatasi untuk kita tidak berzina. Dilarang minuman keras, hanya keinginan kita untuk meninggalkan, tidak beli minuman keras. Bahkan kalau kita membeli minuman ini modalnya besar, mahal. Jadi tinggal kita mau meninggalkan atau tidak. Diri kita lah.
yang menjadi kunci untuk meninggalkan, maka redaksinya cukup tinggalkan. Kita dilarang menfitnah, ya cukup kunci mulut kita, bentengi mulut kita agar kita terhindar dari perilaku fitnah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sungguh beragama sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW ini mengajak untuk kita agar beragama ini sepatutnya, sepantasnya menjadi pribadi-pribadi yang soleh sesuai dengan kadar kemampuan kita. Karena kesolehan ini yang tadi kita sampaikan tidak mungkin sama antara satu dengan yang lain. Yang profesinya dokter, kesolehannya tentu tidak sama dengan kesalehan seorang pemimpin Amirul Mukminin, seorang presiden, bupati, wali kota, gubernur. Maka kesalehannya adalah ketika dia mampu menciptakan rasa keadilan bagi warganya. Saat pemimpin bisa berlaku adil, maka itulah menunjukkan kesalehan, kemampuannya untuk menunjukkan keadilan dalam memimpin kesejahteraan warganya. Seorang polisi ketika dia mampu mengamankan, menjamin keselamatan warganya, tidak terancam pembunuhan, tidak terancam perampokan dan seterusnya. Kesalehan seorang kiai, ustadz, mengampu majelis taklim, mengajari nilai-nilai, mengajak berzikir dan seterusnya. Kalau seorang polisi lalu lintas menyamakan kesalehannya dengan seorang kiai atau ustadz yang waktunya habis di musola, di langgar, di majelis, di masjid, maka nanti siapa yang mengurus lalu lintas? Pak polisi kemana ini kok macet sekali? Sedang di Masjid ARH Pak, sholat duha. Saat yang dibutuh-butuhkan di masyarakat, polisinya sedang sholat duha, nggak mau 2 rakaat, 8 rakaat. Habis itu diselesaikan dengan tambahan surat Al-Waqiah. Tentu ini bukan kesalehan menurut Islam. Kesalehan kita di polisi lalu lintas adalah saat mampu menjadikan arus lalu lintas aman, lancar, sehingga orang bisa nyaman berlalu lintas. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini godaan-godaan untuk berlebih-lebihan dalam beragama terus menghantui kita. Bahkan Rasulullah SAW pun mengingatkan kepada kita, bahkan mengancam, halakal mutanatti'un, celakalah bagi mereka yang berlebih-lebihan dalam beragama. Diulang sampai 3 kali. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, celakalah bagi mereka yang berlebih-lebihan dalam beragama. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman kepada kita bahwa beragama ini tidak untuk menyulitkan atau membebankan kita. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada kita ini dalam kemudahan. Allah menghendaki kita dalam kemudahan. Wa la yuridu bikumul usra, dan kita tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dalam kesulitan. Ada cerita sahabat Abdullah bin Mu'ad ketika ditanya Rasulullah SAW, bagaimana ibadahmu ya Mu'ad? Alhamdulillah ya Nabi, saya masih bisa istiqomah untuk terus bertahajud, qiyamul lail. Satu malam saya khatamkan Quran. Saya tidak ingin ketinggalan dari rombonganmu ya Rasulullah. Lalu diberitahu oleh Rasul, kurangi ya Mu'ad, itu memberatkan bagimu. Kami mampu ya Rasul, saya bisa. Kurangi ya Mu'ad. Akhirnya dikurangi dari semalam menghatamkan Al-Quran menjadi seminggu khatam Quran. Dari yang semula sekian menjadi sekian. Setelah negosiasi, setelah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Seiring umur
Abdullah bin Mu'ad menyadari ternyata begitu tua apa yang dulu dikomitmenkan sama Rasulullah, apa yang disampaikan kehebatannya di hadapan Rasulullah. Betapa sekarang ketika usia renta, memasuki usia yang sudah tidak muda lagi, berat menjaga istiqomah amalan yang dulu dia ngotot kepada Rasulullah SAW. Meskipun sahabat Mu'ad terus berusaha untuk komitmen terhadap apa yang disampaikannya kepada Rasulullah SAW. Hadirin sidang Tuhan dimati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dan pertolongannya dan terus menjaga agama ini, agama yang menyenangkan, yang tidak memberatkan, yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan kita. Semoga kita termasuk menjadi pribadi-pribadi yang soleh sesuai dengan profesi kita, sesuai dengan apa yang kita jalani di dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyul muqtabar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabiyyi qadima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izil Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wansur man nasruddin wahdul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' annal ghala wal bala wal waba waz zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa batan am baladina Indonesia khassah wa sa'iril buldan muslimina ammah ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanil mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanil mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanil mujahidin fi Palestin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.